Hello, Science, and welcome to our first Elsa English podcast, presented by English Development Division. In this session, we will collaborate it with our special guest. Yes, and our special guest is actually from KAEK Singasari. Okay, please give a big applause to Mr. David. Thank you. Okay, maybe good evening, Mr. David. So maybe you will introduce yourself first. Yeah, so I'm David Santoso, CEO of PT Intelligentsia Gratama, operator and developer for Special Economic Zone Singasari. Okay, maybe that's a little introductions, from our speakers. Isan, what we will discuss it today? Okay, so actually today we're gonna discuss again, and as you can see here, we're gonna explore more about the special economic zone, not only the world scale but also in Indonesia scale. So we're gonna explore more about the special economic zone in the world and also in Indonesia and also in Singasari. Okay, maybe in the first discussion ya, kita bakalan ngobrol dulu nih San. Kira-kira SES tuh gambarannya secara besar tuh kayak gimana sih? Kayak kenapa akhirnya nanti kita harus tahu lebih banyak teman-teman soal SES dan lain sebagainya. Karena memang kita perlu tahu juga untuk pengetahuan tentang itu. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja mungkin ya San ya ke Mr. David ya, mumpung karena ada special guest-nya nih di sini. Oke, Mr. David mungkin boleh dong kasih informasi ke kita, pengetahuan dulu nih secara garis besar tuh KAEK tuh seperti apa dan apa yang kemudian menjadi concern dari KAEK itu sendiri, Mr. David. Terima kasih, Mbak Nabila. Jadi KAEK itu merupakan salah satu tools pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan melaksanakan pemerataan. Jadi ketika pemerintah itu punya agenda untuk meningkatkan sektor tertentu, toolsnya salah satu KAEK. Jadi ketika pemerintah mau meningkatkan di sektor industri, maka dibuat kawasan KAEK yang tematiknya industri, kemudian didesain dengan insentif tertentu, intervensi pemerintah di dalam satu ruang lingkup itu, agar nampak dan mempertajam daya saing regional maupun secara internasional, yang tujuannya adalah menarik investasi asing dan juga employment untuk masyarakat sekitar. Nah, untuk kita menjadi lebih kompetitif, hal yang tidak bisa dilakukan secara umum itu pemerintah melalui Undang-Undang 39 tahun 2009 melakukan intervensi itu dalam KAEK. Oke, so tadi kan kalau dari Pak David sendiri tuh talk about in KAEK like in Indonesia, but kita mau dong kayak tahu dari pandangan Pak David, dari sepengetahuan Pak David, kalau KAEK secara global tuh kayak gimana skalanya dalam global begitu? Ada many forms of KAEK yang ada di dunia dan itu juga sudah berevolve. Jadi KAEK yang seperti di Bangladesh itu KAEK untuk produksi manufaktur, itu untuk low skill workers maupun untuk produksi massal, misalnya tekstil, sepatu dan seterusnya. Tapi kemudian itu berevolve, ada KAEK yang tematiknya lebih kemudian kepada penelitian, misalnya penelitian farmaceutical dan sebagainya. Itu di India juga sudah ada, di beberapa negara, bahkan untuk pertahanan maupun untuk bioteknologi, misalnya di Rusia itu ada Skolkovo. Ada juga special economic zone yang seperti di China itu Shenzhen, itu yang untuk IT maupun electronics. Di Malaysia itu ada multimedia super koridor, itu bentuknya lebih luas, didesignasi pemerintah memang semacam KAEK. Jadi setiap daerah memiliki racikannya sendiri bagaimana mendefinisikan KAEK-nya. Oke, sangat variatif ya tadi ya, kayak sampai ke Rusia, Malaysia gitu. Terus kalau saya penasaran deh, untuk Pak David sendiri, have you ever been into another country special economic zone gitu? Ya, actually we try to benchmark ya. Jadi banyak kali ketika kita mengatakan KAEK kita nih untuk industri kreatif maupun teknologi, kemudian kita associate this with Silicon Valley, Apple Campus, Google Campus, tapi sebenarnya banyak tipologi yang mungkin tidak kalah compatible dengan model kita. Contoh next month I will be in India. Oke. Untuk bicara masalah sektor
IT, karena bagi mereka itu sudah di atas 10% kontribusi ekonomi secara nasional itu datang dari IT sektor service, jadi BPO dan seterusnya itu sudah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi. Nah, kita ingin belajar di sana di Bangalore maupun di Mumbai dengan SEC operatornya maupun dengan pelaku industri yang ada di sana. Oke, thank you Mr. David untuk jelasan ke India. Soalnya memang kalau berpikir ke India itu memang there are so many cool developers coming from there, like CEO of Google gitu kan, kayak pada dari India. Emang aku juga cukup relate sih tadi pas ngomongin tentang IT di India, kayak paham gitu, kayak India emang keren kayak dalam bidang IT-nya. Luar biasa banget ya memang sumber daya manusia yang ada di sana. Nah, Mr. David, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi kan secara global gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri distribusi KEK ini kan banyak sekali ya Mr. David ya, ada yang di Sorong dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari setiap daerah itu pasti memiliki ininya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Terutama yang ada di Kota Malang, karena kita ada di Kota Malang nih San ya. Iya, Jadi betul. ada juga yang ada di Kota Malang KEK. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, di Malang itu ada yang namanya KEK Singasari. Salah satu daerah juga di Malang ya San ya. Nah, kebetulan Mr. David ini adalah salah satu pengelolanya dari KEK Malang tersebut. Nah, mungkin Mr. David boleh kasih insight ke kita semua, kira-kira apa sih yang kemudian menjadi concern dari KEK Singasari terlebih gitu. Makasih. Jadi KEK Singasari itu satu di antara 20 KEK yang ada di Indonesia. Iya, Jadi betul. dari Sabang sampai Merauke itu ada 20 biji. Wow, luar biasa. Tematiknya itu juga beragam. Jadi ada yang pengelola nikel gitu, ada yang perkebunan, ada yang logistik, ada yang heavy manufacturing. Nah, kita kebetulan sesuai dengan PP kita tahun 2019 PP 68 itu punya dua kegiatan utama. Jadi main activitiesnya itu ada tourism and technological development. Dan sekarang itu kita lagi proses untuk amendment untuk ditambahkan dua hal lainnya yang sangat baru di Indonesia, yaitu creative industry dan education. Nah, kalau bicara Malang sendiri, kalau kita bicara pariwisata itu sebenarnya masih debatable dalam arti banyak daerah yang memiliki daya saing tentang pariwisata. Banyuwangi punya sangat bagus, Kota Malang versus Kabupaten Malang. Jadi Singosarinya masih debatable. Tapi kalau saya berpendapat ketika kita berbicara masalah KEK yang mengkhususkan untuk human development, untuk skills development, untuk knowledge base, itu saya pikir orang tidak bertanya lagi kenapa di Malang. Di Malang ini ada 60 plus perguruan tinggi, salah satu lokomotifnya adalah Universitas Brawijaya yang terbesar di Indonesia. Nah, itu kita berharap bahwa aglomerasi daripada pendidikan dan banyaknya student dan talent-talent seperti Mbak Mas ini bisa memanfaatkan di kemudian hari KEK ini sebagai satu bangkitan. Oke. Cool ya San ya. Berarti memang banyak banget nih yang sebenarnya masih bisa dieksplor dari Malang itu sendiri. Yeah. And kita sebagai students we can actually get involved into that gitu. There's so many opportunities to explore here. Nah, kalau bicara soal involvement dari student ya, karena memang banyak sekali sebenarnya sumber daya manusia, terkhususnya mahasiswa gitu ya di Universitas Brawijaya atau mungkin universitas-universitas lain yang ada di Malang. Gimana sih caranya Mr. David kita bisa involve secara langsung untuk berlangsungan KEK itu sendiri? Ya, KEK itu jantungnya adalah foreign direct investment, international involvement, dan kepekerjaan. Nah, kalau kita memahami itu terpisah-pisah, kita akan gagal fokus untuk bisa mencapainya. Jadi kayaknya harus kita lihat menjadi satu bagian yang utuh. Nah, satu otokritik terhadap kita sendiri, itu saya pikir termasuk saya ya, itu kita itu readiness untuk menjadi global citizen itu masih sangat minim. Mungkin karena faktor latar belakang pendidikan, budaya kita yang lebih inward looking, banyak kebaikan, tapi juga ada beberapa kekurangan yang membuat kita itu tidak lebih ready untuk menjadi global citizen. Nah, saya pikir KEK itu tidak akan relevan kalau
employability maupun talent pool dan seterusnya yang ada di sana, dia tidak ready ataupun tidak fit and proper untuk masuk di dalam global value chain, global involvement, global citizenship. Nah, jadi saya secara pribadi juga sangat berharap bahwa ada mahasiswa-mahasiswa terbaik, talent pool yang first dip of talent yang terbaik di Malang dan sekitarnya, di Jawa Timur maupun di Indonesia, itu benar-benar bisa menjadi pioneering bagi kemajuan human development kita maupun tadi employability dan bisnis yang kita bawa keluar. Contoh, kalau umpama sekarang kita bicara software development, itu informatics kita banyak lulusan informatics, tapi yang nowadays dibutuhkan di dalam value chain di software engineering itu justru butuh spesifik talent untuk program tertentu dan masih agak minim. Nah, kita perlu talent yang terbaik, bisa kita training, bisa kita polish, kemudian bisa kita masukkan ke dalam global value chain sehingga kesejahteraan itu juga meningkat dan Indonesia punya nilai lebih di dalam menjual tadi bisnis proses outsourcing keluar. Itu yang contoh bisa kita pelajari dari India. Kalau untuk hukum, saya pikir exposure kita terhadap digital law, contohnya kita lagi dari Inggris itu salah satu dibicarakan adalah wacana membawa digital law. Nah, digital law itu bicara masalah cryptocurrency, digital law itu bicara masalah blockchain. Jadi sangat menarik untuk ada mahasiswa-mahasiswa yang punya interest maupun research maupun keinginan untuk menguasai bidang-bidang itu dan belajar dari global partners. Itu kita sangat berharap sehingga program-program yang akan kita buat ke depannya, kolaborasi dengan universitas luar, kemudian ada beberapa inisiasi itu bisa di-involve oleh mahasiswa terbaik di sekitar Malang. Oke, wow, oke. Tadi kayak dijelasin tentang digital law, which is, I think it's more of an extension opportunity for us as a law student kan? Yes, absolutely. That we as a law student can actually study digital law kan. Biasa kita tuh kayak stuck to ya law yang memang udah ada di Indonesia, kayak ada digital law about blockchain, about cryptocurrency yang dari saya sendiri tahu tuh memang banyak banget kasus-kasusnya ya, kayak investor yang uangnya dibawa kabur oleh yang pemegang cryptocurrency. So I think it's really cool to know that we as a law student actually have more opportunities to explore. Oke, cool, keren banget ya. Tadi kan pernah disebut juga, sempat di-mention juga tentang involvement mahasiswa itu sendiri, terutama kita dari mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Kalau misalnya yang upcoming paling terdekat gitu, Mr. David ya, kira-kira ada nggak sih program-program yang memang lagi difokuskan untuk hadir dalam waktu dekat ini yang mungkin masih bisa kita tunggu dan nanti kita lebih tahu lagi informasinya gitu, Mr. David? Ya, yang pertama kita mengantisipasi King's College London akan segera hadir. Wow, cool. Jadi itu salah satu the most reputable universities di UK. Yes. Ya, memang pasti masuknya bertahap, in a smaller scale, tapi ini merupakan pintu masuk yang menurut hemat saya perlu dirayakan dan perlu banyak involvement. Nah, di dalam kehadirannya itu tadi mereka akan membawa beberapa. Yang pertama digital economy, digital futures, kemudian berikutnya akan digital law yang tahun depan akan dilaksanakan. Itu yang pertama yang menurut saya kita ingin bahwa ini menjadi salah satu pemantik yang membawa education maupun bukan hanya sisi akademis tapi global collaboration kita, knowledge sharing kita itu bisa mengglobal. Maka program-program seperti Asian Law Association ini menjadi sesuatu hal yang spiritnya sama. Itu saya pikir sesuatu hal yang bisa kita kolaborasikan. Siap. Yang kedua, beberapa inisiasi seperti startup ya. Kita lagi ingin menjaring talent pool tadi yang terbaik dari universitas, itu bisa bekerja sama dengan studio-studio kami yang sudah ada, mencoba untuk membuat koperasi multi pihak digital. Nah, itu tinjauannya pasti banyak kan, secara sosiologinya banyak, secara hukum perikatannya juga cukup menarik, tentang kolaborasinya, compliance terhadap regulasi pemerintah. Saya pikir itu sesuatu
cross disciplinary inisiatif yang sangat menarik bagi para mahasiswa yang siap menerima tantangan. Ready to face new challenges, That's right? right. Yeah, are you ready to face new challenges? Well, I have to be. Well, I am now. Karena memang udah dalam waktu dekat lagi nih ya. Kira-kira nanti kalau misalnya ternyata King College ada butuh sesuatu dari kita dari Fakultas Hukum, pasti kita ready untuk bantu ya Mr. David. Wah, luar biasa sekali ya, itu program yang sangat menarik. Itu kayak benar-benar program yang besar yang pasti Yes, juga yes. menarik banget buat kita. Kayak kita sekarang yang dengar aja kayak wow, I would like to get involved in gitu kan. Yes, of course. Okay, mungkin Mr. David, I would like to ask some question that I actually have been having in my head since making this English podcast. So jadi untuk KEK ini kan tersebar di banyak wilayah di Indonesia ya. Is there any specific reason why is that area is getting turned into KEK gitu? Kayak kenapa? Kayak contohnya kayak Singasari ini, setauku fokusnya di pariwisata begitu ya. Kayak why kenapa fokusnya itu di pariwisata? Kenapa tidak ke industrial or something kayak gitu? Saya ngelihat ada kesamaan visi antara pemerintah dengan beberapa pihak. Jadi KEK itu sesuai Undang-Undang 39 boleh diusulkan untuk beberapa pihak. Jadi pemerintah sendiri, kementerian lembaga itu boleh, BUMN, BUMD itu boleh, pemerintah daerah boleh, swasta boleh. Nah, di dalam kasus Singasari itu swasta murni. Jadi kami itu purely private company yang mengajukan pada pemerintah. Nah, pemerintah memiliki kesamaan pandang dalam agenda ekonomi yang mau diraih. Contoh seperti pariwisata. Yeah. Pariwisata kita itu misalnya diukur dari Travel Tourism Competitiveness Index. Nah, itu kalau tanpa KEK kita mesti membangun seluruhnya. Berlaku umum. Kalau Malang pun itu, Kabupaten Malang dari ujung ke ujung juga wilayahnya sangat besar. Pantai Selatan sangat besar. Kota Malang cukup bagus untuk mengembangkan daerahnya karena relatively daerah geografisnya tidak terlalu besar dan marketnya sudah terbentuk. Nah, sehingga melalui KEK itu diharapkan semacam kantong-kantong. Nusa Dua itu pada saat tahun 70-an dibuat dengan semangat yang sama. Jadi KEK yang bentuk dalam kutip KEK ya, waktu itu belum ada Undang-Undang 39, tapi karena Pak Presiden Soeharto punya mimpi untuk bisa mengembangkan Bali, ada kekurangan pasokan tapi tidak mau secara kultural itu merusak. Nah, sehingga dibuatlah sebuah lahan kapur di Nusa Dua, itu dikonversi menjadi satu kawasan pariwisata, dan itu menjadi kiblat hari ini tidak hanya nasional tapi internasional. Oh, wow. Dan itu menyelesaikan problematika tourism, sehingga competitive index maupun kesiapan infrastruktur pariwisata di Nusa Dua itu secara signifikan sekarang sudah berkelas, yang mungkin tidak bisa berlaku umum karena keterbatasan anggaran dan jangkauan dan sebagainya. Okay, now I understand. Yeah. My question have been answered now. Thank you so much, Mr. David. Ya, Mr. David, aku ada sedikit penasaran nih. Kalau misalnya kita itu ingin memajukan suatu daerah gitu ya, utamanya tentang pariwisata, tentu kan pasti ada respon dari masyarakat sekitar gitu. Bagaimana menyikapi perubahan yang ada, karena memang untuk ada dalam situasi yang lebih baik itu kan pasti butuh proses di dalamnya, butuh perjalanan juga yang mungkin nggak sebentar ya, panjang gitu untuk penyesuaian gitu, untuk bikin suatu daerah itu menjadi KEK. Kira-kira ada nggak sih Mr. David hambatan yang dirasakan selama membangun KEK di Singosari ini? Ya, saya pikir karena daerah kita itu menyangkut stakeholdernya cukup banyak. Jadi Yes. berdiri 3 desa. Okay. Ya, Kelampok, Purwasri, sama Langlang di Singosari. Secara strata juga sangat majemuk gitu. Jadi daerah Singosari utamanya yang ke barat itu, kalau dalam pemerintahan juga masih dilihat beberapa desa itu yang ke barat itu masih banyak angka kemiskinan maupun pengangguran dan seterusnya. Tingkat pendidikan juga. Yes. Jadi mau tidak mau ada dikotomi yang ada di situ, adalah hal-hal pragmatis itu mempekerjakan orang sekitar, itu harus jadi perhatian kita. Di satu sisi kita dituntut untuk menyajikan sesuatu yang world class. Yes.
Jadi ketika world class itu saya ditantang untuk menghadirkan kalau resort ya minimal bintang 4 plus, bintang 5 maupun yang punya spesifikasi yang tinggi. Okay. Di satu sisi pekerja kita di sekitar kawasan harus kita akomodir untuk bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang sustain dan itu menjadi value yang berarti buat mereka. Di sisi lain lagi coba yang kita kerjakan sekarang seperti animasi itu adalah potensi daerah yang agak meluas. Lulusan SMK kita, lulusan politeknik kita itu yang punya skill di bidang animation maupun film. Jadi bagaimana kemajemukan struktur masyarakat tadi itu bisa melihat KEK itu menjadi satu value, itu jadi tantangan karena kalau terlalu satu perspektif itu value itu juga nggak relevan di masyarakat. Walaupun di banyak sisi semua usaha itu juga membutuhkan waktunya cukup panjang sehingga orang nggak sabar dan melihat ini nggak ada value-nya gitu bagi mereka. Nah, itu tantangannya. Ya. Wah, meskipun tantangannya banyak ya San ya, kayak tadi sudah disebutkan juga, tapi aku yakin kalau misalnya kita untuk menuju sesuatu yang memang butuh usaha lebih banyak, prosesnya lebih panjang, tapi itu nanti akan ada value-nya, itu bakalan kita lihat di akhir gitu ya. Jadi memang partisipasi masyarakat sekitar juga sangat-sangat diperlukan berarti ya Mr. David ya. Yeah, I mean, even though it takes so many effort, Yes. it takes so much time. At the end, it will be paid off. Like everything will be paid off. You will have like a high value of it. I think that's really cool. Okay, so I would like to ask another question, Mr. David. I think this is still related to KEK Singasari. Like tadi kan beberapa kali di-mention ya untuk keterkaitan KEK Singasari dengan beberapa universitas di Malang gitu. Terus tadi yang aku tahu tuh ada apa? Tadi tuh aku sempat ngobrol sama Nabila juga kayak dari KEK Singasari itu ada ingin upgoing projectnya itu ada tentang pendidikan digital or something. Yeah. Correct me if I'm wrong itu kayak dan kayak sedang mencari like working together with universities in Malang like UB, UM, UMM. Kayak saya minta penjelasan lebihnya dong kayak tentang upcoming project itu seperti apa. Terima kasih. Jadi kita punya kesamaan pandang dengan para pimpinan Universitas Brawijaya bahwa ini menjadi game changer dan bisa membawa internasionalisasi, industry driven, challenge based learning, industry based learning. Itu saya pikir secara konseptual dan akademik itu sudah kita pahami bersama dan menjadi satu keniscayaan yang kita percayai bersama. Itu saya terima kasih kepercayaan Pak Rektor dan jajaran. Nah, kita lagi mencari relevansi tertentu yang kira-kira bagus dan sudah disambut oleh Universitas Brawijaya bahwa ada penelitian yang tentang biosphere reserve karena Gunung Bromo, Tengger Semeru dan Arjuna itu adalah World Biosphere Reserve UNESCO listed yang jarang diketahui. Yes. Nah, sebenarnya itu UNESCO listed Biosphere Reserve yang sebenarnya turunan researchnya maupun multiplier effectnya itu bisa besar. Nah, saya kira UB sudah memulai beberapa research di sana. Yang kedua mungkin seperti Candi Singosari dan tertentu itu saya melihat potensi yang sangat tinggi untuk bisa didaftarkan menjadi UNESCO Heritage UNESCO Listed Heritage ini ya destination maupun kekayaan budaya yang berupa benda maupun non benda karena kultur dan seterusnya. Nah, saya pikir tanpa dukungan dari universitas secara solid itu akan sulit diwujudkan karena kalau private company ansih itu saya pikir sangat terbatas dalam mengejar itu. Dan yang pragmatis saya pikir kita lagi mengajukan kepada Universitas Brawijaya itu sedang berproses tentang membuat sebuah teaching hotel. Jadi, Teaching hotel. Ya, jadi kalau kita bisa membuat satu hotel terus kemudian dimanfaatkan oleh vokasi dan itu dikawinkan dengan adanya tax holiday yang diberikan pemerintah, itu saya pikir bisa jadi satu ruang eksplorasi yang futuristik buat universitas, sedikit menjauh akademis tapi lebih pada dunia real, tempatnya akan lebih gaul dan place makingnya akan lebih baik, memungkinkan untuk ruang-ruang
diskusi, eksplorasi maupun pengembangan diri yang saya pikir itu bagus. Nanti lagi kita eksplorasi di atas lahan kurang lebih 2 hektar lebih. Kita lagi membangun satu teaching hotel yang sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Wah, mudah-mudahan ya San ya, Ya, kita mudah-mudahan. berharap sangat tinggi ini, luar biasa sekali ya, banyak sekali upcoming project dari KAIK Singasari itu sendiri, karena memang kalau misalnya kita mau mewujudkan sesuatu itu tidak mungkin dari satu tangan aja ya. Betul. Mungkin kita punya idenya, tapi kalau pelaksanaannya kita sendiri juga Exactly. belum tentu bisa juga. Betul. Gitu, memang jadi We cannot work alone. We always need others help us, right? Yes, kita butuh involvement yang lain juga, mungkin dari para akademisi juga memang, karena memang itu penting sekali ya untuk kita bisa reach out dari yang sektor yang lain juga gitu. Betul, Seperti Bill. itu, luar I biasa. agree with you. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali ya ternyata Hasan upcoming projectnya ini ya yang harus kita tunggu ya dari King College tadi. Kalau misalnya aku bisa recap dikit dari King College London, terus tadi juga ada sempat mau ada kolaborasi dengan Universitas Brawijaya, banyak sekali ya tadi yang sempat di-mention juga ya. Sama-sama kita doakan, mungkin kalau misalnya rektorat nonton kita ya bisa kali ya, bisa ya. Bisa. Oke, semoga lancar biar kita sebagai Universitas Brawijaya not only law students but also other faculties can like get involved into it, like knows more into it, like Looking forward for it. yeah, Ya. I'm looking forward to it too. Ya, kita senang banget juga kalau misalnya ternyata yang di-involve di Universitas Brawijaya itu tidak hanya juga dari fakultas, cuman dari seluruh dari seluruh fakultas. Tadi sempat di-mention juga vokasi dan lain sebagainya. Ini benar-benar nambah pengetahuan kita juga biar kita bisa be aware, kita mempersiapkan diri kita, karena memang nanti yang ke-involve juga generasi kita gitu ya San ya. Jadi memang yang harus prepare itu diri kita sendiri teman-teman. That's right. We in our generation actually has so many opportunities. Kayak tadi dari Mr. David nih jelas tentang about digital law, yang mana itu kan kayak specifically for law students, right? Yes. Kayak there are so many opportunities. Semuanya balik lagi ke kita. If we want to explore it, there are so many opportunities that we can get and we can explore. Jadi at the end semuanya balik ke kita lagi. Kayak kita sebagai mahasiswa nih, jangan malu-malu deh untuk explore kok kata Mr. David, face the new challenges, right? Yes, right, absolutely. Isan, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Mr. David atau all clear? Kayaknya kita banyak banget ya dapat insight hari ini. Mungkin teman-teman sesuai judulnya ya bisa dilihat di layar, memang exploring the world of special economic zone. Kita mau dulu tahu nih teman-teman, biar tahu insight dulu tentang SES itu kayak gimana, dan nanti baru lebih tahu lebih dalam mengenai SES yang ada di Singasari itu sendiri, di Malang gitu. Banyak banget ya teman-teman pesannya tadi yang udah disampaikan juga dari Mr. David. Mungkin Mr. David boleh kasih sedikit harapan atau mungkin pesan yang mau dikasih ke kita-kita yang melihat tayangan ini. Tuh. Ya, saya sangat terkesan dengan Mas dan Mbak yang saya punya harapan Ya. keberhasilan KAIK Singasari maupun keberhasilan lompatan kita di bidang pendidikan, di bidang skilling, di bidang teknologi, creative industry itu tidak mungkin lahir dari mediocrity. Kalau kita terus terjebak di dalam mediocrity, tidak ada lompatan yang berarti. Jadi saya sangat senang melihat ada spirit yang sangat tinggi dan juga harapan yang sangat tinggi. Dan itu saya yakin ide-ide yang out of the box, spirit-spirit yang outliers lah kita butuh di Malang ini, butuh banyak outliers untuk bisa bersama-sama memiliki kesamaan pandang dan mencapai mimpi itu bersama. Oke, what amazing closing statement ya Such San ya. amazing closing statement from Mr. David. Thank you so much, Mr. David. Terima kasih banyak sekali lagi Mr. David atas kesediaannya untuk hadir hari ini juga sharing ilmu sama kita, karena sedikitnya ini sangat menambah 1-2 hal insight kita ya. Insight kayak banyak banget buat kita, dan tentunya buat yang nonton nanti ini, you guys will know more. You guys will know something that you actually like. What's this? I didn't know this before. Like. Oke, thank you juga untuk All Science yang udah nonton video ini, karena dengan klik video ini aja, dengan nonton meskipun hanya sebentar, tapi itu akan berguna untuk teman-teman semuanya nanti, mungkin seiring waktu gitu ya San ya. Betul, guys. Betul. Oke, cool. Terima kasih banyak sekali lagi Mr. David atas kesediaan dan waktunya. Teman-teman All Science, kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi, wanna know more about our project, please stay tuned to our Spotify and our YouTube ya San ya. Yes. We will see you in another episode of Also English Podcast, and see you. You guys, we are signing out. Together we'll be connected as one. My Elsa, always be one. Okay, thank you so much. Goodbye, guys. Thank you so much.